Menemukan 49 juta warga membaca pada level yang rendah Amerika. Apa kabar dengan Indonesia ya? Miris banget ya kondisi dunia pendidikan sekarang. Ini ada rilis hasil survei ya, International Assessment of Adult Competency Amerika yang menyatakan bahwa menemukan 49 juta warga membaca pada level yang rendah Amerika. Saya mikir, apa kabar dengan Indonesia ya? Yang terlalu latah menurut saya. Indonesia itu kan latah. Dengan teknologi baru tuh segera ikutan. Pokoknya yang FOMO ya gitu ya istilahnya kan. Mereka sekarang tuh kayak gitu, ikut ini, itu fakta. Saya tidak mau menyalahkan sepenuhnya tentang IT ya, karena teknologi tinggi itu banyak manfaatnya, tapi kekurang bermanfaatannya ketika di tangan yang belum paham. Ya anak-anak belum paham positif negatifnya, baik buruknya tentang penggunaan IT melalui gadget terutama, semua dari itu. Jadi kan kalau dari gadget tidak harus dibaca ya, ditonton, didengarkan. Makanya yang kena adalah literasi, kemampuan membaca, menangkap, mengerti, memahami, itu yang sangat kurang. Kemudian kemampuan berhitung juga. Kalau ini belum riset sih ya, ada seorang guru SMA yang ngecek muridnya, tadi dibilang 10, 7 dikurang 3 gitu kan, itu nggak bisa. 4 dibagi 4 nggak bisa, 3 dibagi 3 nggak bisa. Berarti kan kemampuan berhitung ya, jangan dulu dibilang matematik ya, karena berhitung kan bukan hanya matematik, itu perhitungan yang sudah pakai rumus. Tapi kan dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak perhitungan-perhitungan itu. Misalnya mau beli goreng-goreng harganya 1.000, beli 4 uangnya 5.000, jadi kembalian berapa? Itu kan matematik sosial ya, berhitung sosial itu namanya. Nah ini kalau itunya aja, sekali lagi 7 dikurang 3, 4 dibagi 4 itu nggak bisa. Aduh ini gimana? Dan ya memang satu, belanja, beli ke tukang goreng-goreng aja sekarang pakai kris kan, nggak usah ngitung. Apalagi belanja kebutuhan Sempo, Indomie segala macam kan ke Mart apapun itu ya, itu kan bisa pakai kris, jadi tidak usah ngitung. Andai pun belinya ke tempat yang tidak ada kris, mereka pakai HP dan kalkulator ada di HP kan. Jadi hasil akhirnya bahwa teknologi tinggi itu seperti memanjakan manusia, terutama anak-anak mulai generasi apa ya, boomer sih enggak ya, kalau kami di bawah kami lah gitu ya, milenial sudah mulai tuh enggak terlalu, Gen Z sih terutama ya, tentang kemampuan literasi, berhitung dan bahkan menulis. Kemarin saya pernah bahas dengan seorang ahli neuroplastistik apa ya gitu. Kan sekarang nggak ada lagi itu tulisan yang kalau misalnya kalau K itu 1,5 garis gitu kan, terus itu nggak ada kan, yang 3/4 garis segala macam itu nggak ada. Sekarang nulis asal nulis aja, motoriknya juga tidak berkembang. Jadi balik lagi, betapa ketika modal utama itu adalah membaca, menulis, dan berhitung. Pada posisi misalnya ini semuanya ya 40% gitu terjadi, berarti ke depan mau bagaimana ya generasi ini? Karena segala sesuatu kan harus mulai dengan dibaca. Betul, ada sarana melalui pendengaran, audio visual ya, seperti konten kita ini audio visual kan, dilihat, didengerin. Tapi kan yang audio visual potensial tidak banyak, tidak berjam-jam. Film aja, sebuah film yang ya di bioskop kan 2 jam. Sementara membaca satu buku ini tuh kan itu bisa berjam-jam, pengetahuan lah gitu kan. Itu kan kalau tebal atau yang seginilah, yang 100 atau 200 lembar gitu kan, itu kan bisa berhari-hari. Kalau tidak dibiasakan, maka akan mudah bosen, nggak ngerti, tidak menarik. Terutama bosan karena tidak biasa. Sekali lagi, kemampuan membaca, menulis, berhitung. Karena tidak dilatih, poinnya dilatih. Karena tidak dilatih, maka menjadi mudah bosan, mudah malas, mudah pegal. Kalau ini tidak ada, bagaimana minat membaca literasi? Kalau tidak ada minat literasi, bagaimana berpengetahuan, berwawasan? Karena sekali lagi, wawasan pengetahuan terbanyak itu melalui bacaan. Dan apalagi kalau hasil dari bacaan itu diambillah sedikit-sedikit ditulis gitu ya, atau nggak paling nggak digaris-garisin gitu kan ya, kayak gitu. Nah, kebayang seperti apa? Jadi yang paling saya khawatirkan, saya pernah mendengar dulu 2026 ya, ada penelitian, tapi kalau saya lupa, tapi kayaknya sudah mulai terbukti ya, bahwa dia 2030, 2025, 2030 itu kemungkinan zero generation, terutama di Indonesia.
Karena di Amerika aja 40%, kalau di Indonesia kayaknya sudah lebih dari 50%. Ketertinggalan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, dan literasi pada akhirnya itu sudah separah itu. Jadi saya tidak tahu harus mulai dari mana, tapi yang jelas kitalah kesadaran orang tua ya, yang punya anak. Yuk coba ajak baik-baik, ajak dengan suasana yang menyenangkan anak untuk mulai menyukai membaca. Langkah pertama kayaknya seperti orang tua saya dulu dan saya pada anak-anak ya, membacakan dongeng, membacakan cerita, bukan lihat video, tapi membacakan gitu kan. Dan buku-buku juga sudah ada gambar-gambarnya untuk level di bawah SD, atau SD masih pakai gambar dikit, tapi udah mulai ke sana kan ya gambarnya cuma sedikit-sedikit aja, dan kadang juga gambar itu tidak cukup membantu. Yang penting kan paham, karena kalau sudah makin bertambah usia, apa yang dibaca itu kan otomatis terimajinasikan ya, terbayang gitu kan. Oh ini tuh kebayangnya gini ya. Yuk kita bersama, gerakan bersama, tingkatkan kemampuan literasi. Nyemangati untuk menambah ketertarikan membaca, menulis, berhitung, dan seluruh literasi itu. Dan itu semua, ini waspada, bukan waspada, wanti-wanti saya mengatakan, ini bukan tugas guru, tapi ini tugas semua pihak, terutama kita orang tua. Ya, nah ada sesuatu yang jomplang menurut saya ketika di usia dini, anak bahkan TK itu sudah dipush untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ya enggak? Calistung. Padahal sudah jelas-jelas banyak ahli yang menyatakan bahwa membaca, menulis, berhitung itu adalah tugas guru kelas 1 SD, bukan guru TK kelas 1 SD. Nah, Anda di rumah mau memberikan itu boleh, tapi dalam konteks belajar, mumpung hangat. Tadi saya bercanda dengan cucu saya yang masih 4 tahun. Saya bilang, Kang, kalau Nini punya 3 kue dan pamanmu punya 1 kue, jadi berapa kue coba kita punya? Sebentar Nini. Jadi Nini punya 3 kue ya, ditambah sama paman 1 kue. Jadi dia masih hitung gini, 4 ya nih ya? Ya betul. Sekarang yang 4 ini diminta sama teteh 2. Jadi berapa tuh sisa kuenya? Bentar nih, ini kan 4 ya nih ya. Nini 3, paman 1, 4. Terus teteh minta 2 ya? Minta 2 ya? Jadi tinggal 2 ya? Nah itu sambil bercanda. Jadi tentang kue lah, tentang permen, tentang apel, tentang apa-apa itu boleh. Dan itu konkret operational ya. Piaget itunya, apa ahlinya? Konkret itu boleh, tapi sekali lagi konteksnya harus konteks bermain menyenangkan. Artinya contoh-contoh juga gitu yang sekitar anak, sekitar makanan, sekitar binatang, sekitar pohon, sekitar apa gitu kan. Jadi tuh ya, jadi sekali lagi bukan tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab kita di rumah mengajak anak untuk dengerin cerita sambil kita bacain, berhitung sambil bermain, mengenal huruf-huruf yang kelewatan ketika di jalan, itu juga bisa gitu kan. Dari situ, nah salah satu fakta yang jadi saya menjadi ingat, ada anak yang kemudian ketika SMA itu terjadi seperti penurunan kemampuan. Ketika saya teliti, ternyata dia tuh mengalami kelelahan. Karena dari kecil, dari TK sudah dipaksa dijejelin, itu les ini, les matematik, les membaca, les berhitung, les segala macam. Belum lagi olahraga, apa menyanyi, menari, dan semuanya. Terus tiap hari penuh. Dan waktu itu seperti anak bisa mengikuti. Tapi ketika di SMA, dia lose gitu. Kayak lelah, gitu. Udah, nggak mau lagi apa-apa. Sekali lagi, yuk ambil tanggung jawab kita. Karena kita yang bertanggung jawab, kita yang diamanahi. Dan guru itu menjalankan sesuai dengan tugas-tugas di sekolah. Hal lain yang bisa disampaikan, yang bisa mengembangkan anak untuk literasi. Ya, kita kan sering suka ada libur ya, nggak usah libur lebaran, nggak usah libur ini. Hari Minggu lah, gitu. Hari Minggu, misalnya pergi, kita kesini ya, gitu, ke suatu tempat. Nah, boleh tuh di jalan. Tadi kita kemana aja coba? Masih inget nggak? Ke kebun binatang ya? Ke taman lalu lintas ya? Coba cerita. Kan. Di kebun binatang tadi kita habis beli tiket, kita kemana aja? Ayo siapa sih mau cerita duluan? Atau bebas lah, mana yang paling menarik buat kamu? Di taman lalu lintas apa yang menarik buat kamu? Jadi bisa runut, bisa tidak runut. Itu adalah kemampuan menangkap stimulus semua yang dia lihat di kebun binatang dan di taman lalu lintas. Kemudian dia tangkep, dia fahami. Apalagi kalau ketika perjalanan itu orang tua memberitahu bahwa ini yang namanya gajah, ini belalainya gitu kan. Ini ekornya, makanannya ini. Itu kan
nambah tuh pengetahuan. Dan suruh anak mengulanginya, menceritakan kembali. Itu keren banget. Dulu itu bahkan sekolah menerapkan itu, walaupun terbatas liburan. Cerita tentang liburan ke rumah nenek, liburan kemana itu diceritakan, ditulis, dan beberapa sampel disuruh, ayo siapa yang ingin membacakan di depan kelas, gitu kan? Itu bagus gitu ya. Jadi coba mungkin kita bisa mengulang ke situ. Dan ternyata ini kebetulan beberapa hari lalu saya mengikuti lagi neuroscience yang aplikatif gitu ya. Ya banyaknya juga ketidaktahanan belajar dalam jangka waktu yang lama itu salah satunya adalah kurang dikembangkannya neuron. Dari mulai telentang, tengkurap, telentang lagi, mundur, jelek, duduk, merangkak, terus sampai akhirnya jalan dan sampai motorik halus, motorik kasar. Itu yang kurang terkembangkan juga mengalami hambatan perkembangan seluruh kemampuan anak. Karena motorik adalah dasar dari semua kemampuan. Jadi sekali lagi, yuk kita kembali ke rumah, kembali membersamai, membimbing, mengasuh, dan mengembangkan anak. Untuk hal-hal yang formal bisa kita titipkan di sekolah. Tapi kemampuan non-formal, self skill dan social skills itu banyak di rumah. Walaupun di sekolah juga ada diperkenalkan. Oke, siapa yang setuju kita kembali ke rumah membersamai anak, mendampingi anak? Tulis di komen. Dan yang tidak setuju, kenapa tidak setuju? Oke.